Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Agus Komarudin Munir. Mungkin tidak asing bagi teman-teman di Cakadatu ya, untuk angkatannya Mas Johan, Mas Edwin dan seumuran. Nah, mungkin bagi adik-adik yang ingin ikut serta dalam pelatihan ini juga dipersilahkan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan ya sharing ilmu pengetahuan tentang marketing online menggunakan sosial media ya untuk RW 21 bagi pemuda Cakadatu begitu. Karena pada prinsipnya saya sendiri pun juga alumni dari pemuda Cakadatu. Dulu saya pernah menjadi ketua ya, tapi pada tahun berapa saya agak lupa. Nah, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Mas Johan Effendi yang telah memfasilitasi sehingga acara pada malam hari ini dapat terlaksana gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan marketing online? Jadi tentunya teman-teman sendiri uh, sudah pernah memasarkan sebuah produk begitu. Jadi istilahnya entah itu diminta teman untuk menjualkan sesuatu atau mungkin pernah menjadi perantara di antara jual beli itu. Cuman medianya ada yang media offline jadi secara langsung ataupun dengan media online. Nah, di sini kita akan membahasnya ya secara konseptual itu bagaimana melakukan marketing online menggunakan sosial media. Nah, sosial media di sini kan banyak ya tentunya. Nanti kita akan bahas. Jadi bisa kita menggunakan Facebook, bisa kita menggunakan Instagram, bisa juga kita menggunakan Twitter, nah gitu. Ataupun media yang lain. Nah, ada 3 tahapan yang nanti kita bahas di sini. Yang pertama adalah konsep digital marketing, terus kemudian yang kedua adalah strategi Instagram marketing. Nah, yang ketiga, bagaimana cara mengimplementasikannya. Nah, cara mengimplementasikannya nanti saya buat bersambung ya materi ini. Mungkin durasi dari video ini tidak lama, mungkin 10 sampai 15 menit saja ya. Begitu, yang penting materi yang ingin saya share, yang saya bagi ini dapat diterima bagi teman-teman semua. Tentunya Anda semua, teman-teman semua harus paham dulu tentang digital marketing strategi. Jadi bagaimana cara menyusun sebuah pemasaran ya dapat diketahui oleh customer ya kalau saya sebut di sini. Jadi caranya ada banyak sebenarnya. Cuman secara online yang perlu kita pegang di sini ada 3. Jadi bagaimana kita menguasai pasar website, kemudian email dan sosial media. Nah, di tahun 2020 ya antara kisaran 2015 sampai dengan 2020 ini masyarakat sudah beralih menggunakan sosial media dalam memperjualbelikan produknya. Nah, begitu. Jadi di sini ada website strateginya itu tekniknya adalah grid content SEO. SEO itu search engine optimization atau optimizer begitu. Jadi kalau teman-teman semua itu mencari kata-kata uh, keyword di Google, ya kan ada urutan urutan ranking itu ya. Nah, itu tekniknya pakai SEO. Kemudian ada database pelanggan atau basis data pelanggan. Kita punya pelanggan berapa, masuk ke dalam daftar, kemudian kita kasih email satu-satu gitu. Nah, yang gencar sekarang adalah sosial media. Jadi ada berbagai macam kanal sosial media ini bisa dijadikan sebagai alat ya untuk melakukan jual beli. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan customer engagement, atau mungkin kalau kalau dalam bahasa Indonesianya adalah bagaimana sih customer ini biar bisa terikat begitu, terikat ke dalam produk yang kita pasarkan. Nah, intinya itu. Nah, ini mungkin ini eh, apa ya strategi digital marketing dari sebuah perusahaan mobil ya. Di sini ya, Instagram di sini menggunakan Mercedes-Benz, perusahaan mobil menggunakan Instagram untuk memperjualbelikan produknya. Ya, sini contohnya
ada jumlah postnya adalah 4036, terus kemudian di sini ada ya, ada followernya itu jumlahnya sampai dengan 1,9 juta pengikut. Nah, perlu kita ketahui ini ada digital explosion, jadi ledakan digital. Ya, di sini saya ambil aja nih. Ada YouTube, ada WhatsApp, ada WordPress itu blog, ada Twitter, ada Instagram, ada Google, ada Facebook, ada email dan segala macamnya. Nah, di sini ada eranya. Ada di tahun 2012, 2013, 2014. Nah, di tahun 2014 saja ya, pengguna dari Instagram ya, ini sangat banyak gitu. Jadi rata-rata yang kalau saya ambil kesimpulan dari gambar ini adalah sosial media. Sehingga banyak orang memanfaatkan sosial media ya untuk memperjualbelikan produknya gitu. Nah, ini digital marketing strategy framework, ada website, ada email, kemudian sosial media. Apa tujuannya adalah customer engagement atau ketertarikan customer, keterikatan customer. Nah, tujuan akhirnya adalah attention ya, yaitu menarik pelanggan. Kemudian interest of customer, ketertarikan pelanggan ya. Terus kemudian desire, target pelanggan dan pelayanan penjualan produk yang mungkin memuaskan begitu ya, kita anggap mungkin di dalam penjualan produk itu ada yang mungkin merasa tidak puas dan sebagainya. Terus kemudian ada juga aksi ya, mengarahkan pelanggan untuk mengambil tindakan. Jadi memutuskan tadinya yang mungkin hanya melihat melihat produk saja di sosial media tanpa dia memutuskan untuk membeli, dan akhirnya karena disusun sedemikian rupa sehingga seseorang itu bisa tertarik dan memutuskan untuk membeli. Jadi kalau kita singkat untuk customer engagement itu untuk keterikatannya adalah AIDA gitu. Ada attention, ada interest of customer, ada desire, ada action. Begitu tujuan akhirnya apa? Yaitu aksi. Aksi untuk membeli gitu. Nah, ini kita lihat. Sebelum ke sosial media, alurnya adalah website dulu. Jadi website dengan traffic tinggi dimulai dengan konten yang kuat dan diupdate secara konsisten. Jadi kalau kita punya sesuatu hal ya, kita openi lah. Jadi update ini bisa setiap hari ya, bisa atau mungkin sehari 2 kali dengan konten yang tentunya dapat dipercaya ya. Di sini ada apa namanya? Ada produk yang dijual sehingga orang yang datang ke website kita ini apa ya, berasumsi bahwa oh ini benar-benar real gitu ya, benar-benar nyata tanpa tanpa adanya apa namanya skenario atau hanya sekedar dia ngupdate sembarangan seperti itu. Jadi tentunya di sini ada historicalnya. Nah ini yang kita bangun dari website. Nah ada strategi lain yaitu tentunya kita pakainya kalau kita sudah punya web dan kalaupun itu belum punya web tidak ada masalah. Jadi di sini ada strategi Instagram marketing. Ada dua ya. Jenisnya ada dua. Yang pertama adalah organik dan yang kedua adalah berbayar. Jadi yang organik itu dia bukan merupakan bisnis account ya. Terus yang berbayar itu yang kita sebut dengan bisnis account. Nah, kenapa orang memanfaatkan itu? Yang pertama adalah memanfaatkan sistem pertemanan. Jadi teman-teman kalian yang ada di IG atau Instagram itu kita manfaatkan ya. Artinya memanfaatkannya itu dalam arti bahwa sharing produk nanti bisa di-sharing lagi dengan teman-temannya. Nah, begitu. Yang kedua adalah Instagram AdSense. Jadi menuntut ruang yang lebih luas dan mindset yang berbeda. Nah, di sini yang kedua, yang berbayar ini memanfaatkan fitur-fitur yang ada iklannya. Jadi kalau misalkan kita ingin memulainya ya kita pakai yang organik dulu. Kemudian kalau nanti kita sudah punya pelanggan yang banyak, bolehlah kita pindah ke yang berbayar begitu. Nah, tekniknya bagaimana? Tentunya yang pertama ya ini kita sebut dengan cari perhatian ya. Aktivitasnya apa sih kalau di dalam IG itu Instagram? Yang pertama adalah follow atau unfollow, mengikuti atau tidak mengikuti, atau memutus untuk tidak mengikuti. Yang kedua adalah
like and comment. Yang ketiga adalah direct message. Nah, di sini. Ini contohnya. Ya, ada direct message ya, terus kemudian follow ya, begitu di sini kita lihat. Nah, masih di konteks cari perhatian. Nah, di sini yang disebut untuk like ya, like kemudian komen begitu. Nah, kemudian ada saya ambil contoh ya, ketika ada sebuah kasus di sini, misalkan kita ingin mencari sebuah apa yang namanya tiket ya, tiket perjalanan menggunakan pesawat ya di Instagram. Tentunya kita menggunakan keyword-keyword yang mudah ya, sehingga nanti biar biar dapatnya juga cepat. Contoh misalkan kita masukkan kata kunci tiket murah di kolom pencarian IG. Kemudian beberapa yang terlihat cocok dengan yang kita cari. Yang terjadi adalah akun penjual tiket tiba-tiba memfollow kita. Nah, begitu kemudian akun penjual mulai melakukan like terhadap foto yang kita share. Misalkan kita sedang pergi ke tempat wisata ya di Bali misalkan. Nah, selanjutnya ada direct message masuk. Hai Kak, terima kasih sudah follow IG kami. Tawaran tiket rumah bla 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 bla. Nah, begitu. Itu teknik dalam melakukan eh, apa namanya pendekatan ya untuk istilahnya menarik sebuah perhatian gitu. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan kita nyari promo tiket murah, nah ini semuanya kan ada ya. Di sini ada tiket murah AirAsia, tiket Murpur dan sebagainya. Kalau kita misalkan memilih ini, nanti tiba-tiba ada akun penjual IG ini tiba-tiba memfollow kita. Nah, mereka sudah tahu bagi akun yang berbayar. Tapi kalau akun yang belum berbayar atau akun personal ini tidak fungsinya tidak sampai seperti yang berbayar. Nah, kemudian yang kedua teknik disclaimer dan mindset ya. Apa yang disebut disclaimer? Disclaimer itu penolakan ya, artinya penolakan dan mindset. Mindset itu cara berpikir. Jadi Instagram yang pertama, kenapa kita memilih Instagram? Ya karena traffic source-nya ada 800 juta pengguna di situ. Dan kalau kita ambil setengahnya aja 400 juta pengguna aktif ya, begitu ini merupakan pasar yang saya anggap layak begitu. Kemudian konversi marketing di Instagram tinggal pilih mau jadi pelaku atau penonton. Nah, di sini yang saya tekankan. Kita ini mau jadi pelaku atau penonton, ya. Artinya apakah kita hanya apa istilahnya ya? Stalking ya, stalking itu yang penonton. Tapi kalau kita sebagai pelaku ya kita memanfaatkan media ini untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya gitu. Dalam arti di sini bisnis ya. Kemudian Instagram marketing dapat digunakan untuk mendukung model bisnis. Oke, cepat aja. Nah, ini faktanya ya. Naik perusahaan ya, sport ya, olahraga. Jumlah fans di IG lebih banyak 2 kali lipat daripada FB. Ya. Kenapa? Ya karena memang di fitur IG ini lebih menarik daripada di Facebook begitu. Nah, kemudian National Geographic ya. Kemudian Vanilla Hijab, pengikutnya sampai 140 juta untuk National Geographic, terus kemudian Vanilla Hijab ini 1,7 million atau 1,7 juta ya. Levelnya ini skalanya yang berbeda, jadi skala internasional dan skalanya nasional kalau menurut saya di sini di Vanilla Hijab ini. Karena yang pasarnya itu kan ada di Indonesia, kalau yang Nat Geo, Nike itu kan seluruh dunia. Nah, ini terbukti bahwa Instagram meningkatkan engagement atau keterikatan ya, keterikatan seseorang untuk mencari sebuah produk ya, entah itu yang mereka mau jual atau mereka mau beli, di sini ada semuanya. Nah, yang keempat adalah bagaimana kita menyusun sebuah account ya. Apakah akun itu mau dibuat personal atau bisnis. Nah, di sini caranya sangat mudah ya kalau kita mau membuat yang tadinya personal account, terus kemudian kita buat ke dalam bentuk bisnis account. Nah, tinggal sini ada klik profile, kemudian continue tuh. Cuman di sini jadi berbayar ya.
kita siapkan dulu. Tapi untuk pemula sebaiknya kita coba amati kira-kira bagaimana ya pasar dari produk yang sudah Anda jual belikan di sosial media begitu. Nah, kemudian tekniknya bagaimana? Yang pertama, tentukan dulu tujuan kita ya. Yang kedua adalah tentukan target, yaitu teman-teman Anda ini eh, dari kalangan apa? Atau misalkan apakah teman SMA, teman SD, teman SMP yang tentunya cocok dengan apa ya kegiatan sehari-hari orang yang seumuran begitu. Yang ketiga adalah siapkan adalah lender atau landing page ya. Di sini untuk melihat traffic flow. Ini biasanya untuk yang berbayar ya. Yang keempat ini untuk yang teknik yang keempat adalah menyiapkan akun. Nah, tipe-tipe akun di sini ada beberapa ya. Yang pertama ada akun A untuk jualan, akun B untuk testimoni, akun C untuk promosi ya. Jadi kita punya 3 akun. Kalau misalkan kita punya satu produk, yang satu untuk jualan, yang satu untuk testimoni, yang satu untuk promosi gitu. Ada juga yang hanya memiliki 2 akun saja, jualan dan promosi. Ada juga yang memiliki akun itu beberapa produk. Jadi misalkan akun A itu brandnya, jadi mereknya atau perusahaannya. Terus kemudian B itu adalah kategorinya, misalkan perusahaan A ini menjual sepeda. Nanti sudah rame dia kemudian mempromosikan sepatu. Nah, ini tergantung pinter-pinter kita di dalam menyusun sebuah strategi tadi. Cuman sudah kita klaster ya ke dalam beberapa akun bahwa untuk akun jualan itu kita punya sendiri, testimoni itu punya sendiri, promosi itu punya sendiri dan seterusnya gitu. Nah, kita lihat strategi konten ya. Sosial media dapat digunakan sebagai alat untuk mendrive traffic ke website brand kita. Mendrive itu apa ya? Mendrive itu mengarahkan ya artinya, mengarahkan. Jadi misalkan di sini ada contoh Starbucks ya, strategi konten. Di sini bisa kita share kemana? Jadi bisa ke Instagram, bisa ke Twitter, YouTube, Facebook, dan WA sekarang ya, sedang ngetren itu. Selain kita punya websitenya, ya, gitu. Terus kemudian dalam setiap artikel di dalam website itu sebaiknya dipasang plugin untuk share ya. Jangan lelah untuk melakukan sharing yang bermanfaat. Oke. Nah, ini 10 prinsip kunci dalam membangun digital strategi marketing adalah yang pertama adalah share. Buat konten yang menarik sehingga customer atau audiens Anda tertarik dengan share ya konten di lingkup jaringan kita. Begitu. Kemudian yang kedua, go to the real time, go to the real time. Artinya di sini ada apa ya istilahnya? Feedback. Jadi ketika misalkan ada komentar, ada pertanyaan, itu kita cepat meresponnya di sini. Go real time. Ya, ya memang di sini mungkin yang agak perlu kesabaran dalam melayani beberapa komentar ya begitu. Mungkin bisa sampai 10 menit atau mungkin caranya Anda bisa lihat dulu komennya baru Anda balesin satu-satu. Nah, jadi tidak setiap menit kita harus melihat itu enggak seperti itu. Kita kasih jeda aja. 10 menit atau 15 menit baru kita komen satu-satu. Nah, kemudian educate, don't sell. Jadi maksudnya apa? Di sini share kita itu tidak hanya serta-merta itu menjual, tapi juga mengedukasi ya. Jadi media sosial adalah tempat untuk mengedukasi pasar. Jadi bagaimana caranya biar customer yang ada itu tertarik dengan produk yang kita buat. Jadi arena untuk membangun kredibilitas sehingga pelan-pelan tumbuh rasa percaya pelanggan kepada brand yang kita buat. Nah, di sini contohnya adalah Intel. Jadi dia membuat sebuah video ya, ya tentunya di sini berkaitan dengan perkembangan dari sebuah perangkat keras ya, hardware komputer. Nah, kemudian entertain ya. Jadi tidak hanya sekedar memasarkan. Audien Anda akan bosan ketika yang konten-konten yang Anda sharing itu hanya sekedar jualan, jualan dan jualan. Paling enggak ada keterkaitan ya di sini. Audien Anda akan tertarik jika konten-konten digital Anda menghibur serta interaktif dan bukan sekedar berisi iklan searah. Jadi yang disasar itu
tidak hanya sekedar kita menjual produk saja, tapi juga mungkin berita-berita terkait dengan produk yang kita buat. Misalkan di sini contohnya adalah olahraga ya, olahraga tentunya ada berita-berita olahraga, terus nantinya di bawah tujuannya apa? Melakukan brand bahwa si aktor ini menggunakan produk apa sih dari perusahaan olahraga tadi begitu. Nah, kemudian go to multi channel. Jadi kanal yang kita buat untuk memasarkan produk ini tidak hanya satu buah saja, tetapi bisa banyak. Ya, bangun digital presence di berbagai channel, minimal hadir di Facebook, Twitter, blog, YouTube, ya. Kemudian bangun komunikasi digital yang baik. Jadi di sini jangan sampai ada komunikasi yang terputus, ya. Nah, think multimedia go visual. Jadi audiens lebih senang terhadap aktivitas visual di dalam konten yang Anda buat. Jadi audiens terutama young generation seperti kalian lebih menyukai konten dengan tampilan visual yang interaktif disertai video yang menarik gitu. Kemudian think like publisher. Ya, di sini saya ambil contoh brand L'Oreal membangun website yang isinya lebih bagus dibanding majalah Cosmopolitan sehingga jutaan pembaca setia datang ke website tersebut karena artikelnya bagus gitu. Kemudian target your niche ya. Follow figur-figur yang menjadi influencer di Twitter. Arahkan Facebook strategi berdasar pilihan demografi sesuai dengan pasar. Jadi kalau misalkan kita melakukan follow terhadap influencer, ya di situ nanti kan nama akun kita itu bisa terkait begitu. Ya meskipun itu di urutan keberapa ya, tapi paling enggak sekali waktu pasti akan dimunculkan begitu. Nah, kemudian listen, dengarkan dan simak masukan audiens Anda, ya. Feedback mereka bisa menjadi masukan berharga untuk kemajuan brand kita, ya. Jadi kalau ada komen-komen yang mungkin negatif, tentunya Anda juga harus bijak dalam melakukan counter atau menjawab gitu. Nah, kemudian di sini engage, ya, bangun interaksi yang produktif dengan audiens. Konten komunikasi harus kreatif, fun, dan mampu menciptakan kesan, bukan sekedar skrip kaku yang membosankan. Nah, ini Coca-Cola contohnya memanfaatkan kebutuhan multimedia untuk membangun interaksi dengan fans di Facebook, ya. Siapa yang nggak tahu Coca-Cola? Iklannya zaman dulu sangat bagus ya, gitu. Nah, kemudian buat Facebook fanpage ya untuk melakukan branding ya di sini. Terus kemudian brand YouTube channel terbaik yang layak dipelajari ya. Samsung Mobile YouTube channel menjadi salah satu andalan Samsung dalam memasarkan gadgetnya. Jadi sebelum dilempar ke pasaran ya di media sosial akun resminya ini sudah di-sharing istilahnya pre-launching seperti itu. Sebelum di-launching, jadi kita membuat pre-launching seperti itu. Kemudian Red Bull ya, Red Bull juga ini contoh-contoh. Nah, brand Instagram terbaik yang layak untuk dipelajari. Jadi sehingga Mercedes mampu membangun loyalitas dengan fans di seluruh dunia melalui Instagram. Nih, ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh brand yang mungkin layak untuk istilahnya kita kita contoh begitu. Contoh video brand yang menjadi viral nih. Video iklan Thailand banyak yang menjadi viral. Mereka menggunakan kekuatan emosi ya yang menggugah sehingga banyak orang yang melakukan share. Jadi sebuah iklan yang menyentuh pada awalnya, tapi sebenarnya targetnya adalah untuk memasarkan gitu. Nah, ini juga sama video iklan lain, mobile app strategi for business ya begitu. Nah, mungkin itu dulu dari saya untuk strategi marketing menggunakan sosial media ya. Eh, kita akan lanjutkan nanti untuk sesi yang kedua ya, mungkin dalam 1 atau 2 minggu ke depan dengan melakukan implementasi praktek ya. Ini saja dulu untuk awalan. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh komen di channel YouTube saya ya. Boleh komen di situ. Anda bisa like, comment, and share ya seperti itu.
nanti kita sambung untuk materi berikutnya, yaitu bagaimana cara mengimplementasikannya, ya, mengimplementasikan bagaimana membuat konten yang baik, bagaimana cara mengambil foto shoot yang baik sehingga kita bisa upload di Instagram atau di sosial media. Mungkin itu ya teman-teman, kita kita tutup dulu ya. Mungkin ada kata-kata yang mungkin kurang kurang berkenan, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.